Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah modul 2.1.A.9 koneksi antar materi pembelajaran diferensiasi bersama saya Trimaning Asih, SD Negeri Gedung Jaluk 1, JGB Angkatan 4 Kabupaten Probolinggo. Diawali dengan pertanyaan pemantik yang pertama. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Menurut Tomlinson, pembelajaran diferensiasi adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dengan kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran diferensiasi juga bisa diartikan serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh seorang guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat seorang guru haruslah berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Bagaimana guru merespon kebutuhan murid, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif, dan penilaian yang berkelanjutan. Kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut berdasarkan 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu kesiapan belajar murid, yang kedua minat murid, yang ketiga profil belajar murid. Aspek kesiapan belajar murid adalah kesiapan seorang individu untuk mempelajari materi baru, sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid, membawa murid keluar dari zona nyaman mereka. Namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai sehingga mereka dapat menguasai materi baru. Yang kedua, minat murid. Minat merupakan sebuah keadaan mental yang menghasilkan respon terarah pada suatu situasi atau objek yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Yang ketiga, profil belajar murid merupakan cara-cara bagaimana seorang murid mampu untuk belajar sesuai dengan cara belajar terbaiknya. Jadi, seorang guru haruslah dapat memvariasikan metode pembelajaran sesuai dengan profil belajar setiap individu yang ada di kelasnya. Selanjutnya, strategi pembelajaran berdiferensiasi ini mencakup 3 aspek. Yang pertama, diferensiasi konten. Diferensiasi konten ini tentang apa yang kita ajarkan kepada murid. Di sini guru perlu menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan murid. Yang kedua, diferensiasi proses. Diferensiasi proses ini mengacu pada cara bagaimana murid akan memahami apa yang dipelajarinya. Yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini merupakan hasil pekerjaan yang ditunjukkan murid. Pertanyaan pemantik kedua. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Alasan mengapa pembelajaran diferensiasi dapat membantu memenuhi kebutuhan belajar murid untuk mencapai hasil belajar yang optimal yaitu pertama, pembelajaran berdiferensiasi adalah bersifat proaktif. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi ini bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Yang ketiga, pembelajaran diferensiasi berakar pada penilaian. Yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi menggunakan beberapa pendekatan terhadap konten, proses, dan produk. Yang kelima,
Pendekatan berdiferensiasi berpusat pada murid. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi merupakan perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan individual. Yang ketujuh, pembelajaran berdiferensiasi bersifat organik dan dinamis. Pertanyaan pemantik ketiga, jelaskan bagaimana Anda melihat keterkaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain dalam pendidikan guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi ini sangat erat kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan juga budaya positif yang merupakan modul yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang pertama berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi, di sini tugas guru yaitu mengemban potensi yang dimiliki oleh siswa sesuai dengan kodratnya. Jadi, pembelajaran diferensiasi ini cocok untuk mengembangkan bakat dan potensi yang sudah dimiliki oleh masing-masing siswa. Selanjutnya, keterkaitan antara nilai dan peran guru penggerak dengan pembelajaran diferensiasi ini. Pembelajaran diferensiasi dapat terwujud apabila seorang guru telah memiliki nilai guru penggerak dan telah menjalankan perannya sebagai guru penggerak dengan baik. Dan berikut merupakan keterkaitan antara visi guru penggerak dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membentuk profil pelajar Pancasila sesuai dengan visi guru penggerak dan sekolah yang dibangun berdasarkan pemetaan kekuatan internal dan eksternal melalui sebuah konsep pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan Bagja. Yang terakhir adalah kaitannya dengan budaya positif. Jadi, dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, diperlukan lingkungan belajar yang aman, nyaman, di mana terdapat suatu budaya positif di dalam kelas tersebut. Nah, demikianlah penjelasan dari saya terkait koneksi antar materi modul 2.1.A.9. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.